Baik, selamat sore semuanya. Pada perkuliahan hari ini, karena memang ada persiapan Hari Raya Galungan, jadi penyampaian materi saya sampaikan lewat video materi. Nah, materi kali ini yang akan saya sampaikan sebenarnya sudah saya share lewat Google Classroom. Hanya saja saya punya kewajiban untuk menjelaskan. Jadi kita lanjut aja. Di pelajaran sebelum UTS kita sudah mengenal beberapa metode tentang perbaikan tanah. Ada deep compaction, blasting, soil compression, vertical drains, injeksi grouting, kemudian yang terakhir sebelum UTS kemarin adalah stabilitas secara thermal. Kemudian next kita akan mempelajari tentang pemberian perkuatan dengan menggunakan bahan geosintetis. Jadi ini ada beberapa contoh dan metode penggunaan geosintetik di lapangan. Penggunaan geosintetik telah digunakan secara luas di lapangan. Nah, beberapa contoh penggunaan bahan geosintetik menurut Easy Fibers tahun 85 itu yang pertama adalah penggunaan geotekstil. Geotekstil ini merupakan bahan geosintetik yang paling luas penggunaannya dalam bidang teknik sipil, dan kalian juga sering mendengar, kemudian mungkin yang sudah terjun di lapangan sudah sering memakai bahan ini. Jadi penggunaan geotekstil yang paling umum adalah untuk hal berikut. Yang pertama itu biasanya pada perkerasan jalan tanah atau japat. Jadi ini biasanya sifatnya sementara. Geotekstil di sini caranya itu adalah pertama dihamparkan di atas tanah dasar yang lunak. Kemudian di atas geotekstil ditimbun bahan-bahan granular atau tanah bergradasi kasar, misalnya pasir, kerikil, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi geotekstil di sini adalah sebagai separator atau pemisah, sebagai reinforcer atau penguat, dan sebagai filter atau penyaring. Kemudian di sini dijelaskan kalau sebagai separator itu, jadi geotekstil itu mencegah bercampurnya bahan dengan tanah subgrade yang lunak dengan bahan timbunan di atasnya. Namanya juga pemisah, separator, jadi dia mencegah bercampurnya bahan tanah tadi. Kemudian yang kedua sebagai reinforcer. Jadi geotekstil ini fungsinya sebagai lapisan penahan tegangan tarik dari lapisan perkerasan. Dijelaskan bahwa tegangan tarik tersebut terjadi karena adanya deformasi. Jadi adanya deformasi dari lapisan perkerasan akibat beban roda kendaraan sehingga terjadi tegangan tarik pada geotekstil tersebut. Nah, adanya tegangan tersebut menaikkan daya dukung perkerasan. Dijelaskan juga geotekstil itu sebagai filter. Jadi apa sih sebenarnya Bu jika geotekstil itu sebagai filter? Jadi geotekstilnya itu berfungsi menahan butiran tanah dasar supaya tidak lari ke atas atau ke arah bahan timbunan yang bergradasi kasar. Bila mana ada aliran air tanah ke atas akibat pumping nih oleh roda kendaraan, terutama kendaraan berat. Nah, penggunaan geotekstil ini dapat dilihat pada gambar 1A. Nanti gambar 1A, 1B, dan lain-lainnya akan jadi satu ya di bawah. Kemudian geotekstil sebagai digunakan pada perkerasan jalan permanen. Kalau tadi ada jalan sementara, ini juga jalan permanen. Jadi caranya sama, dihamparkan antara lapisan tanah subgrade
yang lunak dan berbutir halus, dan lapisan base coarse dari tanah granular atau pasir atau kerikil. Nah, di sini bahan geotekstil itu berfungsi utamanya adalah sebagai separator filter. Bila mana tanah dasar terjadi deformasi, deformasi itu perubahan ya, misalnya akibat muatan roda truk yang berlebihan atau akibat adanya konsolidasi yang tidak sama dari tanah subgrade. Nah, geotekstil ini fungsinya adalah sebagai reinforcer. Untuk contoh penggunaannya ada di gambar 1B. Kemudian tadi sementara ada yang secara permanen, kemudian di sini sebagai lapis ulang perkerasan aspal. Nah, geotekstil di sini diletakkan di bawah lapis ulang aspal di atas muka jalan aspal yang lama. Fungsi geotekstil di sini adalah untuk penguat dan pemegang permukaan aspal yang lama. Kemudian, adanya geotekstil adalah mencegah menjalarnya retak atau cracking pada lapisan aspal lama kepada lapisan tambahan yang baru, sebagaimana halnya sering terjadi pada perkerasan lapis ulang tanpa bahan geotekstil. Jadi, sebenarnya ini bisa kita lihat di lapangan ya. Jadi jika ada aspal lama kemudian dilapisi aspal baru tanpa geotekstil, pasti nanti beberapa bulan kemudian ada retak di sana. Tidak usah bulan ya, jika ada load berlebihan atau beban berlebihan, pasti dia akan mengalami deformasi atau perubahan aspal yang baru. Jadi geotekstil di sini berfungsi sebagai reinforcer juga. Contohnya dapat lihat, nah ini nih, ini penggunaan geotekstil yang 1A untuk tanah sementara, jalan tanah atau japat. Kemudian yang B ini untuk perkerasan jalan permanen. Di sini ada aspal surface-nya di sini, geotekstilnya di sini, kemudian di sini. Ini base course-nya. Jadi sebagai separator ya, jadi separator. Kemudian kalau lapis ulang aspalnya di sini overlay-nya geotekstil ini, kemudian ini adalah aspal yang lama. Jadi yang sudah ada crack, kemudian dilapisi geotekstil, kemudian overlay aspal yang baru. Bisa juga digunakan pada jalan kereta api. Jadi geotekstil diletakkan di antara lapisan balas dan tanah dasar yang lunak. Jadi balas itu ini, kerikil-kerikil itu, kemudian geotekstilnya di bawahnya, kemudian di bawahnya baru tanah asli. Tujuannya adalah jangan sampai terjadi pencampuran adalah tanah dasar berputir halus dengan lapisan kerikil balasnya. Juga bila mana terjadi banjir pada badan balas, dapat dicegah larinya partikel halus menuju lapisan balas. Nah, di sini fungsi geotekstil pada jalan kereta api itu utamanya adalah sebagai separator dan filter. Jadi separator, kemudian separator itu pemisah, filter itu mencegah terjadinya tanah dasar itu bercampur dengan balas. And then next, geotekstil bisa juga difungsikan atau digunakan pada lereng atau talut yang diperkuat. Nah, ini biasa sangat-sangat sering kita jumpai di lapangan. Jadi bahan geotekstil dapat dipakai sebagai reinforce pada tanah di talut yang relatif curam sehingga talut tersebut tidak dapat runtuh. Ya, di sini geotekstil, kemudian tanah lagi, geotekstil lagi, tanah lagi, geotekstil lagi. Nah, bila mana geotekstil tersebut cukup tebal, jadi masing-masing lembaran geotekstil dapat juga berfungsi sebagai pengalir air tanah atau drainage sebagai arah horizontalnya. Biasanya tebing-tebing itu kan ada pipa, kemudian ada bambu di sana. Itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai
saluran untuk pengaliran air. Jadi kalau pakai geotekstil secara otomatis dia berperan sebagai drainage. Akan tetapi di sini fungsi geotekstil sebagai drainage murni seperti ini praktis sudah tidak diabaikan orang lagi, karena sudah ada jenis-jenis geokomposit yang jauh lebih efektif sebagai drainage ya. Jadi ada beberapa geokomposit yang jauh lebih efektif sebagai drainage, jadi tidak disarankan sebagai kalau jumlah atau kondisi tebingnya curam dan beban tanahnya tinggi, itu tidak disarankan hanya memakai geotekstil aja ya. Kemudian digunakan pada reklamasi pengurukan di atas tanah lunak. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, reklamasi itu adalah penimbulan kembali atau perluasan ya, seperti itu. Jadi reklamasi dengan cara pengurukan pada tanah lunak atau rawa-rawa biasanya harus dilakukan sepotong demi sepotong dan tidak dapat sekaligus. Nah, ini seperti halnya kita belajar tentang pemampatan tanah, jadi tidak sekaligus ya. Di samping itu, untuk pekerjaan pengurukan diperlakukan alat-alat berat. Problema yang timbul pada tanah lunak ialah bahwa alat-alat berat tersebut biasanya tidak dapat beroperasi di atas tanah yang lunak dan berlumpur karena roda-roda kendaraan mudah terjeblos atau karena dia load-nya terlalu tinggi atau bebannya terlalu tinggi, jadi akan terjeblos dalam lumpur. Nah, di samping itu, pada pengurukan tanah sepotong demi sepotong biasanya sukar dilaksanakan karena urukan tersebut mudah ambles ke dalam tanah dasar akibat daya dukung tanah dasar yang sangat kecil. Kemudian di sini biasanya ada di tepi-tepi urukan tanah dasar tersembur keluar akibat adanya capacity failure. Kemudian penghamparan lapisan geotekstil di atas tanah dasar umumnya menyebabkan alat-alat berat dapat berjalan di atas tanpa terperosok. Kemudian di sini adalah bearing capacity failure pada gambar 4, itu penggunaan geotekstil reklamasi tanah lunak. Nah, di sini geotekstilnya, ini geotekstilnya. Jadi yang dari atas dia ada separator seperti itu ya. Jadi di sini geotekstilnya itu berfungsi sebagai reinforcer dan separator. And then next, pada embankment tanah. Jadi geotekstil umumnya dihamparkan di dasar embankment yang harus dibangun di atas tanah lunak. Kemudian fungsi geotekstil di sini adalah umumnya sebagai separator dan reinforcer. Jadi sebelum-sebelumnya sama fungsinya secara umum adalah separator dan reinforcer. Nah, adanya geotekstil sebagai pemisah memudahkan penggunaan embankment tersebut karena tidak banyak material timbunan yang hilang karena masuk ke dalam lapisan tanah dasar. Kemudian sedangkan sebagai reinforcer, adanya geotekstil ini juga meningkatkan daya dukung tanah dasar sehingga timbunan dapat dibuat lebih tinggi. Nah, seperti ini ya, embankment tuh seperti ini. Jadi geotekstilnya pada lapis paling bawah ini bisa diletakkan juga di atas tiang-tiang pancang atau sand column atau stone column. Jadi jangan sampai tidak paham atau apa itu sand column dan stone column, karena di materi sebelum UTS kita sudah bahas seperti ini ya. Kemudian geotekstil juga dapat mencegah atau menahan erosi. Di sini geotekstil bukan benar-benar sebagai pencegah erosi, ingat ditandai, bukan benar-benar sebagai pencegah erosi langsung, tetapi geotekstil lebih berfungsi sebagai filter atau juga sebagai pembungkus. Contoh pada gambar 6 ini, rock revetment yang biasanya kita jumpai pada proyek di pantai. Jadi sebelum adanya armor atau batu-batu sebagai breakwater, jadi lapisan di bawahnya itu adalah geotekstil. Kemudian
Seperti yang kita tahu, batu-batu besar sebagai pemecah ombak. Kemudian geotekstil di sini berfungsi sebagai filter, mencegah larinya partikel tanah halus, tanah dasar keluar ke arah lapisan batuan proteksi lereng. Jadi mencegah tanah asli atau tanah di pantai itu untuk rembes atau lari ke pantai. Jadi seperti itu. And then di sini ada concrete matras. Geotekstil sebagai filter dan separator seperti pada umumnya. Jadi ada kalanya untuk menghindarkan erosi akibat gelombang dan aliran air yang cukup deras, misalnya di sungai, digunakan lapisan geotekstil sebagai pembungkus beton tak betulan. Jadi bahan geotekstil dapat dirakit dan dijahit sesuai dengan desain yang diinginkan seperti pada gambar. Jadi concrete matras itu biasanya ada umumnya ada di tanah yang air yang menggenang, misalnya sungai. Kemudian kalau tadi rock bounce atau rock revetment itu biasanya pada pantai. Baik, sudah ada di penghujung presentasi, jadi saya simpulkan untuk pertemuan kali ini, saya menjelaskan kembali apa yang sudah saya share di GCR minggu lalu. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana pemasangan geotekstil di lapangan. Jadi ada beberapa fungsi, kemudian fungsi utamanya separator dan juga reinforce. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas atensinya, tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan selamat merayakan Hari Raya Galungan. Cukup itu dari saya. Selamat sore dan terima kasih.